Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Mega Herbita Sirait, salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, Stambuk 2020. Program Studi Pendidikan Biologi, kelas PSPB 2020D. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester 1 saya dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Khairul Usman SPD MPD. Di video ini ada 4 pertanyaan yang akan saya jelaskan dan keempat pertanyaan tersebut telah saya cari jawabannya dengan sebaik mungkin. Di video ini saya akan menjelaskan jawaban dari setiap pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama, berilah penjelasan tentang hubungan filsafat dengan pendidikan serta apa tujuan dan manfaat bagi kita sehingga materi ini dianggap penting untuk dipelajari. Jawabannya, filsafat pendidikan adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan atas filsafat, atau filsafat yang dijadikan pandangan dalam menghadapi permasalahan manusia. Filsafat juga sebagai ibu agung dari berbagai ilmu pengetahuan. Jika diibaratkan seperti hubungan ibu dan anaknya, maka filsafatlah sebagai ibunya dan pendidikan sebagai anaknya. Artinya, semua ilmu pengetahuan, semua pendidikan berpegang pada filsafat. Sebelum pendidikan dan ilmu pengetahuan berkembang pesat, filsafatlah yang menjadi pandangan utama manusia. Karena filsafat sudah ada jauh sebelum ilmu pengetahuan dan pendidikan ada. Dan apa tujuan dan manfaatnya bagi kita? Tujuannya adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik, potensi cipta rasa, maupun karsanya. Agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya, pendidikan juga bertujuan menyiapkan pribadi dalam keseimbangan, kesatuan, organis, harmonis, dan dinamis guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan. Secara umum, tujuan pendidikan dapat dikatakan dapat membawa anak ke arah tingkat kedewasaan, artinya membawa anak didik agar dapat berdiri sendiri atau mandiri. Dan manfaatnya adalah agar terlatih berpikir serius, mampu memahami filsafat, menjadi warga negara yang baik. Pertanyaan yang kedua, dari berbagai aliran filsafat pendidikan, aliran yang mana menurut Anda yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini? Jelaskan dan berikan alasan Anda. Jawaban yang saya dapat, dari berbagai aliran filsafat pendidikan, terdapat salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang mendukung adanya perubahan pelaksanaan pendidikan. Aliran filsafat yang dimaksud adalah progresivisme. Aliran ini merupakan sebuah gerakan yang menentang pelaksanaan pendidikan secara tradisional seperti halnya di aliran esensialisme. Aliran progresif mendukung adanya pelaksanaan pendidikan yang dipusatkan pada peserta didik dan mengembangkan berbagai kemampuannya sebagai bekal menghadapi kehidupan sosial di lingkungannya. Dan alasan mengapa menurut saya aliran ini sesuai karena secara singkat, progresif dapat dimaknai sebagai suatu gerakan perubahan menuju kebaikan. Pendidikan akan dapat berhasil dan mampu melibatkan secara aktif peserta didik dalam pembelajaran sehingga mereka mendapatkan banyak pengalaman untuk bekal kehidupannya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, filsafat dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah hidup dalam kehidupan manusia, di mana pendidikan termasuk di dalamnya. Karena itu, pendidikan membutuhkan filsafat. Mengapa pendidikan membutuhkan filsafat? Dari jawaban yang saya dapat, pendidikan membutuhkan filsafat karena masalah-masalah pendidikan tidak hanya menyangkut pelaksanaan pendidikan yang dibatasi pengalaman, tetapi masalah-masalah yang lebih luas, lebih dalam, serta lebih kompleks yang tidak dibatasi pengalaman maupun fakta-fakta pendidikan dan tidak memungkinkan dapat dijangkau oleh sains pendidikan. Baiklah, sekarang pertanyaan yang keempat. Jelaskan bagaimana pandangan filsafat Pancasila terhadap sistem pendidikan nasional? Dari jawaban yang saya dapat, tata cara bernegara di Indonesia
diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang selama ini belum pernah mengalami amandemen, kecuali setelah bergulir reformasi tahun 1998. Amandemen telah rampung bulan Agustus tahun 2002, namun pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 masih tetap. Dan di alinea keempat disebutkan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pendidikan nasional merupakan suatu sistem yang memuat teori praktek pelaksanaan pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh filsafat bangsa yang bersangkutan guna diabadikan kepada bangsa. Filsafat pendidikan nasional Indonesia adalah suatu sistem yang mengatur dan menentukan teori dan praktek pelaksanaan pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh filsafat hidup bangsa atau Pancasila yang diabdikan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia dalam usaha merealisasikan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila telah menjadi dasar negara dan pandangan hidup segenap bangsa Indonesia. Nilai yang terkandung dalam Pancasila sepatutnya menjadi acuan dasar dalam kehidupan manusia di Indonesia. Dengan demikian, pembangunan pendidikan nasional sebagai usaha dasar dan sistematis untuk membina manusia di Indonesia. Baiklah, sekian jawaban dan keempat pertanyaan dari soal ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan. Terima kasih kepada teman-teman dan kepada dosen yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila ada kesalahan jawaban atau penyampaian kata saya mohon maaf kepada teman-teman, terutama kepada dosen pengampu. Kepada teman-teman dan kepada dosen saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua.